Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3966. Douglas tampaknya memiliki banyak emosi di hatinya saat ini. Dan setelah menghela nafas, dia bersandar di kursi sofa yang nyaman dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 90 menit kemudian, Boeing 747 akhirnya mendarat di Bandara Aurous Hill. Saat pesawat mendarat, benturan normal antara roda pendarat dan tanah membuat jantung Douglas berdetak kencang untuk beberapa saat. Dan dokter perawatan kesehatan buru-buru membantunya dengan segala macam menenangkan sebelum dia sedikit lebih nyaman. Douglas tahu betul di dalam hatinya bahwa tubuhnya telah mencapai tahap akhir. Jika dalam perjalanan ke Aurous Hill ini tidak mendapatkan rejuvenation pill, maka dengan kondisi tubuhnya, mungkin tidak ada cara untuk meninggalkan kota ini hidup-hidup. Jadi, menang atau kalah, itu hanya soal waktu. Dia melihat keluar jendela dan berdoa dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan kali ini. Setelah pesawat mendarat, pesawat dipandu oleh kendaraan pemandu darat dan meluncur ke hanggar yang disewa Ishak. Setelah pesawat berhenti, pintu kabin terbuka. Salah satu anak buah Ishak naik eskalator lift langsung ke pintu pesawat. Saat pintu kabin dibuka oleh petugas, anak buah Ishak, yang berdiri tepat di pintu kabin, bertanya dengan dingin. "Apakah ini pesawat yang Tuan Douglas Faye naiki?" Salah satu pelayan berkata dengan sedikit kesal. "Hei, perhatikan caramu berbicara, nama tuan kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu panggil langsung." Anak buah Ishak berkata dengan nada menghina, "Siapa nama tuannya? Tuanmu bukanlah tuanku. Saya hanya mengenali nama orang yang melamar di sini. Sebaiknya Anda pergi dan katakan padanya untuk membawa surat undangan elektronik kami dan ID-nya untuk diverifikasi oleh staf kami." Petugas yang menemani tidak menyangka pemuda itu berbicara begitu kasar, jadi dia dengan dingin bertanya, "Nak, sikap seperti apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara?" Pria Ishak mencibir, "Saya tidak tahu dengan siapa saya berbicara, dan saya terlalu malas untuk tahu. Saya hanya tahu bahwa jika Anda menolak untuk mematuhi pengaturan, atau jika efisiensi Anda terlalu lambat, saya akan melaporkan langsung kepada pemimpin saya, dan jika partisipasi tuan Anda didiskualifikasi pada saat itu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya." Ketika rombongan Douglas mendengar kata-kata ini, dia ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang anggota staf kecil bisa begitu tangguh. Dan masalah itu sangat penting sehingga di luar kendalinya. Jadi dia hanya bisa berkata jujur, "Kamu adik kecil, jangan marah. Aku tidak memikirkan apa yang baru saja kukatakan, jadi jangan terlalu jahat padaku." Pada saat ini, Douglas juga datang ke pintu kabin dengan bantuan dua dokter perawatan kesehatan. Dia melihat staf muda dan berkata dengan wajah minta maaf. "Maaf, adikku, kepala pelayanku ini sedikit pemarah, jangan marah padanya." Anak buah Ishak memandang Douglas dan bertanya, "Siapa kamu?" Douglas berkata, "Nama keluarga saya Faye, nama lengkap saya Douglas Faye." Anak buah Ishak mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, "Mulai sekarang, kamu harus mematuhi pengaturan dan manajemen kami dalam segala hal. Suruh kapten Anda keluar dari hanggar dalam 10 menit dan berangkat untuk transfer ke Bandara Penghu. Di kota berikutnya, tidak ada lagi tempat parkir di sini. Kamu harus menyerahkan hanggar dalam 10 menit, aku masih harus menerima peserta berikutnya di sini." Douglas buru-buru berkata dengan hormat, "Adik laki-laki, jangan khawatir. Aku akan mengatur agar mereka lepas landas lebih awal dan bergegas untuk menyerahkan hanggar." Pada saat ini, rombongan Douglas memiliki ekspresi yang agak malu dan buru-buru berkata, "Kami memiliki 2 mobil anti peluru di ruang kargo perut yang dimodifikasi ini, menurunkannya mungkin merepotkan, bisakah Anda memberi kami setengah jam tambahan?" Anak buah Ishak berkata dengan dingin, "Kami memiliki armada kendaraan terpadu untuk mengambil dan menurunkan, Anda tidak perlu menyiapkan kendaraan apapun." Setelah itu, dia menunjuk ke sudut hanggar, beberapa kursi plastik yang disarankan serta meja, dan berbicara kepada Douglas. "Pak Douglas, mulai sekarang, nama kode internal Anda adalah 035, tolong bawa kartu identitas Anda dan laporkan kepada staf di sana." Bab 3967. Orang-orang melakukan bisnis, ini semua tentang menjadi tamu yang baik. Seperti kata pepatah, pelanggan adalah Tuhan. Terbuka untuk bisnis, kita harus memikirkan segala cara untuk melayani pelanggan dengan nyaman. Baru kemudian, untuk memastikan bisnis itu booming. Tapi Charlie tidak suka bermain seperti ini. Kesepakatan pil permajaannya, satu-satunya salinan di dunia,
jadi tidak peduli seberapa baik atau buruk sikapnya. Kelompok orang kaya ini masih terburu-buru untuk mendapatkannya. Karena ini masalahnya, dia secara alami tidak ingin memberi mereka wajah yang baik. Kelompok taipan papan atas ini biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang berlutut tanpa dasar untuk memanjakan antek-anteknya. Staf layanan ini tidak peduli seberapa penuh perhatian untuk melayani mereka tidak akan pernah membuat mereka merasa menakjubkan. Alih-alih ini, lebih baik melakukan yang sebaliknya, tidak hanya tidak berlutut kepada mereka, tetapi juga menginjak mereka. Untuk membiarkan para taipan top ini, yang biasanya tinggi di dunia, alami perasaan didominasi oleh orang lain dan dimarahi oleh orang lain, alih-alih berusaha membuat mereka terkesan. Oleh karena itu, para anggota staf ini, di bawah pelatihan Ishak, meskipun di dalam hati mereka sangat angkuh terhadap orang-orang kaya ini. Siapa yang datang ke Aurous Hill untuk lebih dari 1 miliar RMB, tetapi wajah mereka tidak memberi mereka setengah wajah. Kasar tetap kasar, teguran ditegur. Douglas juga tidak menyangka bahwa dia telah menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri pelelangan pil permajaan. Pil itu belum terlihat, tetapi pertama kali mendapatkan kode 035 yang tidak biasa. Namun, dia tidak berani memiliki ketidakpuasan sedikit pun dan hanya bisa berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki, Anda belum memberitahu saya tentang rencana perjalanan khusus untuk pelelangan. Bolehkah saya bertanya apa pengaturan khusus selanjutnya? Anggota staf berkata dengan tidak sabar, bukankah saya baru saja memberitahu Anda? Anda hanya perlu pergi ke staf kami untuk melaporkan dan mematuhi pengaturan staf kami. Tidak perlu bertanya tentang hal lain. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini setelah Douglas berusia 40 tahun. Dan pada saat ini, diperlakukan seperti ini, hatinya kesal. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia memohon bantuan di wilayah orang lain, dia harus belajar untuk membungkuk, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi bekerja. Pada saat ini, Carl Yuan, pengawal pribadi Douglas, menemani King Hua saat dia turun dari pesawat. Melihat bahwa staf memperlakukan Douglas dengan sedikit kelambanan, Carl berkata dengan suara dingin, adik laki-laki, Tuan Fei berusia lebih dari 90 tahun. Bahkan jika kamu tidak melihat status sosialnya, hanya sebagai junior, kamu harus memberinya rasa hormat yang cukup. Staf mengerutkan kening dan berkata, saya diperintahkan untuk menjelaskan kepada semua orang yang datang ke Aurous Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Proses khusus untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Presiden kami Chen juga secara khusus menjelaskan kepada saya, tidak peduli seberapa besar pihak lain. Kita harus memperlakukan satu sama lain secara setara, dan tidak perlu melihat wajah siapapun. Anda tidak membayar saya. Mengapa Anda di sini untuk mengajari saya melakukan sesuatu? Carl tidak menyangka bahwa seorang pemuda akan berani berbicara dengannya seperti itu dan akan marah. Tapi King Hua menepuk bahunya dan tertawa. Carl, adik laki-laki ini juga bertindak di bawah perintah, kamu tidak perlu marah. Ketika Carl melihat bahwa King Hua keluar untuk berbicara, dia tidak punya pilihan selain dengan hormat mengatakan, maaf, Tuan Lai, kurangnya tekad saya yang membuat Anda melihat saya seperti itu. King Hua melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Anggota staf memandang King Hua dan bertanya kepadanya, apakah kamu juga di sini untuk pelelangan? King Hua mengangguk dan tersenyum, berkata, itu benar. Anggota staf mengambil daftar dan bertanya, siapa namamu? Biar saya periksa. King Hua tersenyum sedikit dan berkata, nama keluarga saya adalah Lai, nama lengkap saya adalah King Hua. Bab 3968. Begitu anggota staf mendengar kata-kata Lai King Hua, sikap aslinya yang agak merendahkan segera menjadi hormat. Dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan acuh tak acuh, salam, Tuan Lai. Presiden kami sudah menjelaskan bahwa Anda, sebagai salah satu VIP kami, tidak perlu mendaftar di sini. Jadi silakan masuk ke mobil nanti, armada kami akan mengutamakan hotel. Dan akan ada petugas layanan khusus di hotel untuk menangani prosedur check-in yang relevan untuk Anda. King Hua tidak menyangka bahwa pemuda arogan ini akan memiliki sikap yang begitu rendah hati terhadap dirinya sendiri. Dan segera menyadari bahwa ini pasti telah dijelaskan oleh Charlie sebelumnya, dan hatinya tidak bisa tidak berterima kasih padanya. Meskipun usia Charlie jauh lebih muda darinya, tetapi menurutnya, dari sudut pandang takdir, Charlie adalah eksistensi tertinggi. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 100 tahun, tetapi itu hanya benar untuk membungkuk dan membungkuk ketika dia melihat Charlie. Namun, dia tidak menyangka bahwa Charlie bisa dengan sengaja menginstruksikan orang lain untuk merawat tulang tuanya. Hatinya agak tersanjung. Setelah itu, dia menunjuk Douglas dan berkata kepada staf, adik laki-laki,
ini temanku. Aku ingin pergi ke hotel bersamanya setelah dia menyelesaikan prosedur check-in. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Anggota staf, Tuan. Lai, kamu adalah seorang VIP, dan para VIP dan penawar lainnya yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak akan tinggal di gedung yang sama. Jadi, kamu tidak perlu menunggu dia bergabung denganmu. King Hua tersenyum dan berkata, itu tidak menghalangi, kita berdua adalah teman baik, bahkan jika kita tidak hidup bersama, aku akan menunggu dia pergi bersama. Oke. Staf buru-buru berkata, Tuan. Lai, tolong pindah ke mobil dulu dan tunggu. Masih banyak formalitas yang harus dilakukan di sisinya. Dan dia masih harus mengumpulkan pakaiannya sesudahnya. Douglas, yang ada di samping, bertanya dengan heran, menerima pakaian? Pakaian apa? Staf segera mendapatkan kembali wajah dingin dan berkata, Tuan. Chen memesan pakaian seragam untuk para penawar. Sebelum data tinggi dan berat badan dikonfirmasi dengan Anda, setelah pendaftaran selesai nanti, Anda akan diberikan 2 set pakaian custom made. Dan di hari-hari berikutnya, sampai akhir lelang, kamu harus mengenakan pakaian seragam yang disediakan oleh kami. Douglas tertekan, tetapi dia masih tidak berani berkomentar. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dengan kesal dan pergi ke titik penerimaan pendaftaran untuk pendaftaran dengan bantuan kepala pelayan. Perangkat keras titik pendaftaran dan penerimaan ini terlalu buruk. Selain meja, hanya ada 2 bangku plastik persegi yang diletakkan di depan meja. Sebaliknya, beberapa staf di belakang meja, duduk di jenis kursi kantor dengan sandaran, meski bukan dari kelas manapun. Tetapi dibandingkan dengan 2 bangku plastik depan, mereka terlalu jauh lebih baik. Douglas dengan sedikit kesal, seorang triliuner, tetapi untuk duduk di bangku plastik, dengan jujur menyerahkan paspornya kepada beberapa anak muda, menunggu pendaftaran. Salah satu anak muda, memegang paspor Douglas, dibandingkan dengan wajah Douglas. Berkali-kali diperiksa beberapa kali, khawatir situasi bukti orang itu tidak sama. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa itu adalah dia, salah satu pemuda berkata, 035, akomodasi Anda di Aurous Hill akan diatur oleh kami. Tetapi Anda harus menanggung biaya kamar, jenis kamar tertentu, dan harga yang sesuai. Kamu harus pergi ke hotel dan staf khusus akan memperkenalkannya padamu, mengerti? Douglas merasakan rasa ingin masuk penjara, tanpa daya mengangguk dengan lembut, dan berkata, oke, saya mengerti. Kemudian, staf mengeluarkan 2 set pakaian olahraga baru. Masing-masing dengan 3 angka Arab, 035, tercetak di kantong plastik. Dia mendorong 2 set pakaian olahraga ini ke Douglas dan berkata, ini pakaian Anda, total 2 set, hotel akan memberi Anda layanan pembersihan pakaian setiap hari. 2 set pakaian sudah cukup untuk penggantian harian Anda, tetapi layanan pembersihan adalah biaya tambahan. Douglas menghela nafas dan mengangguk, begitu. Staf itu melirik pelayan samping Douglas serta Carl dan berkata, setiap peserta lelang, dari hari check-in sampai akhir lelang. Hanya 1 orang yang diizinkan untuk menemanimu, dan tidak ada yang bisa diubah di antaranya. Jadi sebaiknya Anda pertimbangkan dengan jelas terlebih dahulu siapa yang akan Anda bawa untuk check-in. Dan setelah kamu memutuskan, kamu bisa langsung membawanya pergi bersama dengan mobil nanti. Dan yang lain lebih baik dengan pesawat untuk pergi ke bandara, atau meninggalkan bandara, menyelesaikan masalah akomodasi mereka sendiri. Bab 3969. Douglas tidak berharap pihak lain memiliki begitu banyak aturan dan peraturan, dan begitu menuntut, dia hanya bisa menatap Carl tanpa daya, dan berkata, Tuan Yuan, beberapa hari ini akan sulit bagimu untuk bergabung denganku. Carl buru-buru melengkungkan tangannya dan berkata, sama-sama, Pak Tua Fei, ini tugasku. Ketika Douglas masuk ke mobil bendera merah yang disiapkan oleh Isaac dan berangkat ke pusat kota Aurous Hill. Dia dalam suasana hati yang membosankan dan duduk di barisan belakang di kursi kiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi kanannya, duduk King Hua, yang berusia lebih dari 100 tahun. Melihat Douglas dalam suasana hati yang buruk, dia tersenyum dan bertanya kepadanya, Douglas, sepertinya kamu tidak terlalu bahagia. Aku tidak bisa bahagia. Douglas berkata dengan kesal, saya tidak akan membohongi Anda, Saudara Lai, saya sudah kesal sejak saya turun dari pesawat. King Hua tersenyum sedikit dan mengingatkan. Douglas, seperti kata pepatah, kamu harus berusaha tenang jika kamu ada di sini. Douglas dengan enggan mengangguk, lalu mau tidak mau menyentuh dan melihat mobil itu, penuh dengan rasa jijik yang tidak bisa disembunyikan.
King Hua melihat bahwa dia pasti tidak bisa beradaptasi dengan mobil kelas C semacam ini yang berjumlah beberapa ratus ribu. Lagi pula, harga seluruh mobil ini mungkin tidak sebagus perjalanan Douglas biasa dengan kursi mobil. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Douglas, jangan meremehkan mobil ini adalah bendera merahnya." Douglas berkata dengan senyum di wajahnya, "Saya tahu ini adalah bendera merah, tapi ini pertama kalinya saya duduk di dalamnya." King Hua berkata dengan serius, "Bendera merah adalah merek pertama Republik, pendiri industri mobil Cina. Dan mobil pemimpin selama beberapa dekade, itu sangat berarti bagi penduduk setempat di sini." Douglas kemudian berkata, "Kalau begitu, penyelenggara lelang ini harus cukup patriotik." "Ya." King Hua mengangguk dan berkata, "Seseorang harus menghormati seorang patriot karena dia tidak akan berdiri di posisi yang salah di hadapan yang benar dan yang salah." Douglas tidak berbicara, alisnya sedikit berkerut berpikir. Pada saat Konfau tiba di Shangri-La, seluruh hotel berada di bawah darurat militer. Selain iring-iringan mobil Shangri-La sendiri yang bisa masuk dan keluar, semua orang lain dilarang masuk. Namun, lobi hotel ramai dengan orang-orang. Para penawar, yang dikirim satu demi satu, memeriksa satu persatu. Namun, yang membuat mereka kolaps adalah harga akomodasi di sini sangat mahal hingga ekstrim. Total menginap 3 malam, bahkan kamar standar yang paling umum, harganya lebih dari 1 juta. Semua orang tahu bahwa ini adalah penyelenggara yang sengaja mengambil kesempatan untuk merobeknya. Bagi orang-orang ini, uang tidak penting, tetapi dipukuli seperti ini, secara psikologis benar-benar tidak dapat diterima. Ketika Douglas melihat di daftar harga, Presidential Suite selama 3 hari sebenarnya berharga 6 juta, hatinya juga tidak bisa menahan kutukan. Tapi dia masih menahan dorongan untuk meledak dan berkata kepada resepsionis yang mengatur check-in-nya, "Saya ingin Presidential Suite." Pihak lain segera menjawab, "Maaf, Presidential Suite sudah dipesan oleh nomor 016, Anda bisa melihat tipe kamar lain." Douglas tidak tahu siapa nomor 016 sebenarnya. Tetapi karena ruangan itu hilang, dia harus puas dengan yang terbaik kedua dan mengambil suite mewah seharga 2 juta. Sebaliknya, King Hua diperlakukan jauh lebih baik. Dia langsung diatur ke suite mewah eksekutif di gedung eksekutif sebagai VIP. Yang merupakan kamar kedua setelah Presidential Suite di seluruh Shangri-La, dan tetap saja biayanya benar-benar gratis. Hal pertama yang dilakukan Douglas setelah check-in dan datang ke kamar adalah segera melakukan panggilan telepon ke Stella. Segera setelah panggilan telepon masuk, dia bertanya di ujung telepon yang lain, "Kakek, apakah kamu sudah selesai check-in?" Douglas mengeluarkan suara dan berkata, "Sudah selesai, tebakan Anda benar, mereka benar-benar mengatur semua penawar ke Shangri-La, saya pikir ini pasti tempat pelelangan." Bab 3970. Stella berkata, "Kakek, aku dalam situasi khusus, jadi aku tidak akan bertemu denganmu selama 2 hari ke depan. Tapi aku akan terus memikirkan cara untuk terus menengahi dengan setiap pil permajaan di luar." Douglas bertanya, "Bagaimana keadaannya sekarang?" Stella berkata jujur, "Saya tidak berani mengatakan saya memiliki kepastian mutlak, tetapi setidaknya ada terobosan tertentu. Pihak lain ingin mengundang saya untuk makan malam setelah pelelangan. Jika Anda gagal mendapatkan pil permajaan di pelelangan, saya akan membawa Anda menemuinya kalau begitu." "Bagus." Douglas menghela nafas lega dan berseru, "Stella, kamu benar-benar bekerja keras kali ini. Kamu sudah berkeliaran begitu lama untuk masalah ini." Stella berkata, "Kakek, aku seharusnya melakukan ini." Douglas menghela nafas dan berkata, "Saya harap pelelangan ini akan berjalan dengan baik sehingga ketika pelelangan selesai, Anda dapat kembali ke New York bersama saya." Stella tersenyum dan berkata, "Kakek, aku yakin kamu akan memenangkan pelelangan." Tepat ketika sejumlah besar taipan papan atas terus pindah ke Shangri-La. Charlie diseret oleh Claire dan tiba di pusat perbelanjaan tersibuk di Aurose Hill. Sejak dia menerima undangan ke kelas master sekolah desain Rhode Island, dia selalu merasa, di dalam hatinya, bahwa dia berhutang budi kepada Kelly. Hari ini kebetulan tidak banyak hal yang terjadi di perusahaan, jadi dia menyeret Charlie ke pasar bersamanya. Berniat untuk memilih hadiah untuk Kelly. Charlie bertanya pada Claire, "Sayang, apakah kamu memikirkan sesuatu untuk diberikan padanya?" Claire mengangguk berulang kali dan berkata, "Aku sudah memikirkannya, aku berencana untuk memberinya tas tangan Hermes. Saya pernah melihat wawancaranya sebelumnya, dikatakan bahwa dia secara pribadi sangat menyukai Hermes dan memiliki hobi mengoleksi tas Hermes. Karena ini masalahnya, maka saya mungkin juga melemparkan topi saya ke atas ring dan memberinya satu. Itu juga akan menunjukkan ketulusan saya." Claire berkata, "Tidak,
Suami, saya telah menghemat banyak tabungan baru-baru ini, biarkan saya melakukannya sendiri. Jika tidak, saya tidak akan merasa baik tentang itu. Charlie tidak terlalu memaksakan diri, dan tersenyum. Kalau begitu, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa nanti. Jangan membeli hadiah yang terlalu mahal. Claire tersenyum manis dan berkata, aku sudah melihat situs resminya, ada tas bernama seri Birkin. Saat ini penjualan terbaik, harganya tidak terlalu mahal. Jika Anda tidak memilih bahan dan pengerjaan yang sangat langka, mungkin lebih dari 100,000. Charlie sedikit mengangguk dan berkata, sebuah tas dengan harga ini sudah bagus. Selanjutnya, keduanya tiba di pintu masuk toko Hermes, dan saat ini, di luar toko, sudah ada antrean panjang beberapa lusin orang. Menurut staf di luar pintu, ini karena ada terlalu banyak pelanggan di toko, dan toko mereka adalah layanan penjualan satu ke satu. Dan sekarang semua penjualan mengambil pelanggan, jadi toko akan mulai membatasi alirannya. Kedua orang itu menunggu di luar pintu selama setengah jam untuk mengantri untuk memasuki toko. Setengah jam kemudian, penjaga keamanan di luar pintu berkata kepada Charlie dan Claire yang berada di barisan depan. Silakan masuk, pemandu kami akan segera melayani Anda. Saat dia mengatakan itu, seorang pria muda dengan senyum hangat di wajahnya berjalan ke arah mereka berdua dengan langkah cepat. Ketika mereka bertemu, pria itu memperkenalkan dirinya. Selamat siang, nama saya Vivian, saya pemandu Anda, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lihat. Claire berkata tanpa berpikir, halo, saya ingin membeli tas Birkin 30 cm. Saya ingin tahu apakah ada stok? Pemandu itu berkata sambil tersenyum. Haha, wanita itu benar-benar memiliki mata. Seri Birkin keluarga kami selalu menjadi yang terlaris. Jumlah pengguna yang telah mendaftarkan reservasi sangat banyak, tetapi jumlah kedatangan per edisi sangat kecil. Jadi jika Anda ingin mendapatkan tas itu sesegera mungkin, Anda mungkin harus membeli lebih banyak barang di toko kami. Naikkan level keanggotaan, dan semakin besar peluang untuk menang. Claire mendengar ini, dengan wajah terkejut bertanya, tidak bisakah langsung membeli tas sesuai harga counter? Pemandu itu tiba-tiba membuang senyumnya dan berkata dengan nada sedikit sarkasme. Nona, ini seharusnya pertama kalinya Anda berbelanja di Hermes, kan? Di toko kami, tidak ada tas yang dijual dengan harga counter. Kurang lebih, Anda harus membeli beberapa aksesori lain, jika tidak mungkin menjualnya kepada Anda. Claire kemudian kembali sadar dan bertanya, perlu membeli beberapa aksesori lain? Inilah yang dikatakan internet tentang barang yang cocok, kan? Pemandu dengan tepat berkata, ya, sekarang jika Anda ingin membeli tas Hermes, ini adalah aturannya, tidak peduli di negara mana Anda berada. Claire bertanya ragu-ragu, kalau begitu aku ingin membeli Burkina B30, berapa banyak uang yang aku perlukan untuk mencocokkan barangnya? Pemandu itu berkata dengan nada menghina, tas Birkin 30 cm selalu sangat populer. Kamu tidak yakin akan mendapatkan tas itu meskipun kamu cocok dengan barangnya. Tentu saja, semakin banyak Anda mencocokkan barang, semakin tinggi prioritasnya, semakin besar kemungkinan mendapatkan tasnya. Apakah kamu bisa mendapatkan tas itu tergantung pada apakah peringkat dan prioritasmu dapat bergegas ke depan. Charlie tidak begitu menyukai panduan set tersembunyi ini, mengingat terakhir kali membeli Hermes untuk istrinya serta ayah mertuanya. Panduan itu mengatakan penjatahan langsung dari 500,000 nomor tertentu, meskipun Charlie sangat kesal dengan cara penjatahan ini. Tapi dibandingkan dengan itu, dia masih lebih suka sedikit lebih langsung. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada pembelanja. Jangan bertele-tele, katakan saja langsung, beli Burkina B30, berapa yang kita butuhkan untuk mencocokkan barang?